Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Aliwin 003, Astrid Widyaningsi 029, Dwi Nur Samsiana 062, Sarti Silasari 048, Samsidar 050, dan Zelianti 055. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu cara kerja komputer. Komputer memiliki 4 cara kerja atau tahapan. Yang pertama, mengambil informasi atau input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi atau input. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa biner 1 dan 0. Yang kedua yaitu menyimpan informasi atau memori. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Ada 2 jenis komponen penyimpanan dalam komputer, yaitu RAM, Random Access Memory, dan memori persistent. Memori yang baru diinput biasanya disimpan dalam RAM, karena RAM adalah penyimpanan data yang aktif. RAM bekerja sangat cepat. Ia dapat menyimpan 1 byte data hanya dalam waktu 1 nanodetik saja. Yang ketiga yaitu mengolah informasi atau processing. Data input yang disimpan dalam RAM tersebut kemudian diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Artinya RAM tidak bisa mengingat atau menyimpan apapun, sehingga semua data yang diproses CPU secara aktual diambil dari RAM. Yang keempat yaitu pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian disimpan dan diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Materi yang kedua yaitu bit, byte, dan buzzword. Pertama, byte. Byte merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner atau basis 2. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. Kedua, byte. Byte adalah sekumpulan bit. Saat pertama kali digunakan, byte mempunyai panjang yang tidak tetap. Sekarang, byte umumnya mempunyai panjang sebesar 8 bit. Byte yang mempunyai panjang 8 bit juga dikenal sebagai octet. Yang ketiga yaitu buzzword. Buzzword adalah sebuah istilah untuk kumpulan bit yang lebih besar, tetapi jumlah bit yang digunakan dalam sebuah buzzword juga tidak tetap. Inti dari komputer. Inti dari komputer ini ada 8. Yang pertama itu ada Random Access Memory atau yang biasa kita sebut dengan RAM. RAM ini adalah memori di mana data atau program yang terdapat di dalamnya dapat dibaca dan dirubah. RAM digunakan sebagai media tempat penyimpanan data sementara yang sedang dikerjakan oleh komputer. Yang kedua ada ROM, atau merupakan singkatan dari Read Only Memory. Adalah jenis memori permanen yang digunakan komputer untuk data yang hanya bisa dibaca dan tidak boleh dirubah. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan permanen yang memiliki kapasitas sangat besar untuk menyimpan data berupa dokumen atau program. Hard disk adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan perubahan data digital ke dalam bentuk data. Yang keempat ada motherboard atau biasa disebut juga dengan papan induk. Nah, papan induk ini berfungsi untuk tempat semua alat utama CPU. Motherboard menghubungkan semua peralatan komputer dan membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada Power Supply Unit atau disingkat dengan PSU. Biasa juga disebut dengan adaptor. Nah,
Adaptor adalah media kebutuhan listrik digunakan oleh komputer. Pada komputer, PSU mudah dikenali bentuknya. PSU dapat dilihat pada bagian belakang cases komputer. Ciri dari PSU ini sendiri adalah memiliki kedudukan stop kontak kabel dan fan pendingin atau kipas. Selanjutnya adalah ada Integrated Drive Electronic atau IDE Controller. IDE Controller adalah penghubung utama komponen hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. IDE Controller merupakan media standar untuk media penyimpanan permanen. Selanjutnya ada sound card. Sound card adalah media audio pada komputer untuk mengeluarkan output suara melalui speaker. Media ini digunakan juga untuk merekam data audio atau menjalankan data audio dengan mengkonversi data analog ke data digital dan sebaliknya, dari digital ke analog. Nah, inti dari komputer yang terakhir adalah graphics card. Graphics card adalah media pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan tampilan berupa image diam atau bergerak melalui perangkat output display. Misalnya itu monitor. Media ini menerjemahkan data image dari komputer ke dalam format yang ditampilkan oleh monitor. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memori komputer. Pengertian memori komputer. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasa disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori, atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device, contohnya kalkulator dan media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi lah yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose computer. Ada dua jenis memori, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang pertama yaitu memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama berupa data atau program. Jenis-jenis memori internal yaitu yang pertama ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan RAM dan ROM. Yang kedua, CMOS. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada dalam komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte saja. Yang ketiga, DRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga singkatan dari Dynamic RAM. Yang keempat yaitu RAM. Memori RAM sudah dikenal sebagai memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada dalam komputer. Yang kelima, SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibanding dengan DRAM. Cache. Mungkin kamu sering mendengar memori cache di bagian browser. Memori salah
Satu ini memiliki peran cukup besar sebagai bagian penyaringan. Saat menggunakan komputer, sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Maka dari itu kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi. Yang kedua yaitu memori eksternal. Jenis-jenis memori eksternal dibagi berdasarkan yang pertama berdasarkan jenis akses data. Berdasarkan jenis akses data, memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama DASD atau Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Yang kedua yaitu SESD atau Sequential Access Storage Device, yaitu akses data secara tidak langsung berurutan seperti pita magnetik. Yang kedua berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, punch card merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui passcard reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua, magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contoh floppy dan hard disk. Yang ketiga yaitu optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contoh CD dan DVD. Yang keempat yaitu magnetic tape. Magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Yang ketiga berdasarkan media penyimpanannya, yaitu yang pertama hard disk. Disebut juga dengan cakram keras berbentuk piringan hitam terbuat dari aluminium dan dilapisi bahan magnetik. Hard disk sudah menjadi komponen utama dari PC untuk sistem operasi. Komponen bagian hard disk terdiri dari sebuah jarum untuk membaca data di cakram, mempunyai kapasitas lebih besar dari floppy disk. Kecepatan putarannya bervariasi, ada yang 5.400 putaran per menit, bahkan ada yang sampai 7.200 putaran per menit. Yang kedua yaitu flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain yang mempunyai kapasitas memori 128 MB. Dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 96 x 32 mm pada bagian belakang. Bentuknya agak menjurus keluar. Digunakan untuk tempat penyimpanan baterai jenis AAA dan terdapat pos USB yang disediakan penutupnya yang berbentuk sama dengan bodi utamanya. Flash disk dapat digunakan untuk berbagai keperluan yaitu sebagai storage atau penyimpanan data, sebagai MP3 player, sebagai voice recording, dan sebagai VM tuner atau radio. Yang ketiga, floppy disk atau disket adalah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur, dilapisi lapisan persegi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang keempat yaitu CD-ROM. CD-ROM merupakan generasi CD yang diaplikasikan sebagai media penyimpanan data komputer. Dikenalkan pertama kali oleh Philips dan Sony tahun 1984 dalam publikasinya yang dikenal dengan Yellow Book. Perbedaan utama dengan CD dan CD-ROM player lebih kasar dan memiliki perangkat mengoreksi kesalahan untuk menjamin keakuratan transfer dan data ke komputer. CDR. Secara fisik CDR merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm sama seperti CD-ROM. Perbedaannya adanya alur-alur untuk mengarahkan laser saat penulisan awalnya. Awalnya CDR dilapisi emas sebagai media refleksinya. Permukaan reflektif pada lapisan emas tidak memiliki lekukan fisik seperti halnya pada lapisan aluminium, sehingga harus dibuat tiruan lekukan antara pit dan lennya.
Keenam, DVD Digital Versatility. DVD adalah generasi selanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari CD-ROM biasa, yang itu mencapai 9 GB. Baik, materi selanjutnya adalah perangkat input dan output pada komputer. Perangkat input atau input device merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Contoh perangkat input yaitu keyboard atau papan ketik adalah perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan informasi berupa teks, huruf, atau angka dengan cara mengetik. Kemudian ada mouse. Mouse berfungsi sebagai alat penunjuk saat mengoperasikan komputer. Pada mouse terdapat dua bagian yang bisa diklik dan memiliki fungsi yang berbeda. Klik kiri biasanya digunakan untuk enter atau penunjukan OK, sedangkan klik kanan memiliki fungsi untuk menampilkan beberapa menu yang dapat dipilih. Yang ketiga ada light pen atau pena cahaya. Alat ini berfungsi sebagai layar sentuh yang menggantikan tangan untuk menggambarkan teknis atau grafis. Yang keempat ada joystick. Joystick termasuk komponen input device yang berwujud tongkat yang bisa bergerak ke segala arah. Joystick umumnya dimanfaatkan untuk mengontrol sebuah permainan game. Yang kelima ada touchpad. Touchpad memiliki fungsi sama seperti mouse, tetapi cara kerja keduanya sedikit berbeda. Kebanyakan touchpad digunakan pada laptop sebagai pengganti mouse. Yang keenam ada scanner. Scanner adalah perangkat input pada komputer yang berfungsi sebagai alat pemindai. Selain berfungsi sebagai alat pemindai, scanner juga berfungsi untuk menduplikat sebuah objek tertentu. Selanjutnya ada perangkat output. Perangkat output atau output device adalah salah satu komponen komputer yang bertugas untuk menampilkan hasil proses data agar bisa dipahami oleh pengguna. Hasil output dapat berupa gambar, video, teks, atau suara. Contoh perangkat output yaitu satu monitor adalah layar tampilan pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses data input berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 4 jenis monitor yaitu satu monitor CRT atau cathode ray tube yang menggunakan teknologi sinar katoda, monitor LCD atau liquid crystal display yang menggunakan teknologi pancaran sinar di media cairan kristal, monitor LED atau light emitting diode yang menggunakan teknologi diode lampu, dan monitor plasma yang menggunakan teknologi gas neon. Yang kedua ada printer. Printer merupakan perangkat output di mana mampu menampilkan data komputer berupa teks atau gambar dalam bentuk cetakan pada kertas. Yang ketiga ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil berupa audio atau suara. Dan yang keempat ada proyektor yang biasanya digunakan ketika acara presentasi atau kegiatan pelatihan. Proyektor dapat membantu dalam menampilkan teks, gambar, atau video pada sebuah layar atau dinding dengan berwarna putih. Output atau output device adalah salah satu komponen komputer yang bertugas untuk menampilkan hasil proses data agar bisa dipahami oleh pengguna. Hasil output dapat berupa gambar, video, teks, atau suara. Contoh perangkat output yaitu satu monitor adalah layar tampilan pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses data input berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 4 jenis monitor yaitu satu monitor CRT atau cathode ray tube yang menggunakan teknologi sinar katoda, monitor LCD atau liquid crystal display yang menggunakan teknologi pancaran sinar di media cairan kristal, monitor LED atau light emitting diode yang menggunakan teknologi diode lampu, dan monitor plasma yang menggunakan teknologi gas neon. Yang kedua ada printer. Printer merupakan perangkat output di mana mampu menampilkan data komputer berupa teks atau gambar dalam bentuk cetakan pada kertas. Yang ketiga ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil berupa audio atau suara. Dan yang keempat ada proyektor yang biasanya digunakan ketika acara presentasi atau kegiatan pelatihan. Proyektor dapat membantu dalam menampilkan teks, gambar, atau video pada sebuah layar atau dinding dengan berwarna putih. Alat penyimpanan komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan macam-macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu.
sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk memeriksa berbagai perangkat. Media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optik, dan media penyimpanan awan. Pertama, penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang digunakan untuk merekam audio, video, dan untuk menyimpan informasi berupa sinyal komputer. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Penyimpanan magnetik ini termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Contohnya, disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Kedua, penyimpanan optik. Penyimpanan optik adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Contohnya, CD, CD-ROM, WORM, CD-RW, dan DVD. Yang ketiga, penyimpanan awan atau cold storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Contohnya dari penyimpanan ini seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box, dan Mega. Sistem komputer merupakan komponen yang berhubungan antar bagian. Selanjutnya, setiap komponen tersebut bisa terhubung dan melakukan tugas sesuai instruksi pengguna komputer. Setelah mengetahui pengertian dari sistem komputer, kita beralih ke fungsi dari sistem komputer. Secara umum, fungsi sistem komputer dasarnya mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama, menginput data yang ada. Fungsi pertama sistem komputer menginput semua jenis data yang sudah dimasukkan pengguna menggunakan perangkat hardware. Contoh hardware-nya seperti keyboard, mikrofon, mouse, dan sebagainya. Yang kedua, memproses data yang telah masuk. Selanjutnya, sistem komputer memproses semua data yang telah masuk ke sistem. Data yang sudah diinputkan user berbentuk bahan mentah. Jadi, setelah sistem menginputnya, sistemnya akan melakukan proses dengan mentransfer data mentah menjadi informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Yang ketiga, menghasilkan data dari input yang telah dimasukkan. Fungsi sistem komputer adalah menghasilkan output dari input yang sudah dimasukkan dan diproses sedemikian rupa. Hasil output yang dimaksud bisa berupa video, gambar, hingga suara. Output ini tergantung perintah user sebelumnya. Dan yang terakhir, menyimpan data yang diperlukan. Fungsi sistem komputer berikutnya menyimpan data yang diperlukan oleh sistem. Data tersebut berupa hasil output dan hasil olahan memori komputer. Selanjutnya, komponen utama sistem komputer. Adapun 3 komponen utama tersebut. Yang pertama, hardware. Hardware sering disebut sebagai perangkat keras yang merupakan komponen berbentuk fisik dan bisa disentuh dengan tangan. Hardware memiliki beberapa bagian di dalam sistem komputer. Berikut beberapa bagian tersebut. Yang pertama, CPU. Central Processing Unit merupakan otak sistem komputer itu sendiri. Unitnya bertanggung jawab untuk kegiatan yang ada di komputer. CPU fungsinya untuk mengelola data dan melakukan pengontrolan perangkat internal dan eksternal yang ada hubungannya dengan komputer. Yang kedua, Input Unit. Instruksi atau data yang harus diinput sebelum diolah menjadi apa yang user inginkan. Jadi diperlukan alat input unit untuk gerbang data masuk ke sistem komputer. Yang ketiga, Output Unit. Fungsi ini berkebalikan dengan Input Unit. Jika input unit data masuk ke komputer, maka output unit sebaliknya. Dan yang terakhir, Storage Unit. Instruksi yang diinput sistem komputer melalui input disimpan di unit storage sebelum diproses. Setelah hasil data diproses, data berikutnya disimpan di unit ini terlebih dahulu sementara. Yang kedua, software. Software merupakan komponen sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak berwujud.
Software mempunyai wujud digital yang tersimpan di dalam memori komputer. Ada beberapa jenis kategori software di sistem komputer. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, sistem software. Jenis software yang digunakan untuk mengatur sekaligus mengontrol komponen perangkat keras komputer supaya bisa berinteraksi dengan hardware atau software lain. Contohnya adalah sistem operasi komputer. Yang kedua, utility software. Jenis software yang digunakan untuk menjaga sekaligus melindungi sistem komputer namun tidak memiliki kontak langsung dengan hardware. Contoh software jenis utility adalah antivirus, disk defragmenter, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, application software. Jenis software yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu dari user. Contoh software yang dimaksud bisa berupa web browser, game, software office, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir dari komponen sistem komputer ialah brainware. Komponen terakhir yang pasti dimiliki sistem komputer supaya bekerja semestinya adalah brainware. Brainware bisa disebut sebagai orang yang memakai atau perangkat intelektual yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer. Tanpa brainware, sistem komputer hanya seperangkat kosong yang tidak digunakan apa saja. Sekian dan terima kasih.